Bukan tidak mungkin suatu kota kecil menyimpan hal yang besar. Salah satunya adalah daerah yang akan kami kunjungi kali ini dengan Mitsubishi Expander. Selain terkenal dengan pisangnya, kota ini menjadi salah satu destinasi ibadah umat Hindu. Ada pura tertua di sini. Mungkin sebagian udah tahu kemana tujuan kami kali ini untuk melihat warisan para leluhur di tanah air. Berangkat kami mengarah ke jalur bebas hambatan yang seakan tak berujung di utara Pulau Jawa. Sembari menjajal juga, apa rasanya berkendara di Mitsubishi Expander varian tertinggi. Mitsubishi Expander mungkin bisa jadi satu pilihan LMPV yang paling cocok untuk dibawa keluar kota. Sanggup mengangkut untuk 7 penumpang dengan ruang yang cukup lega. Di baris 2 dan baris 3 banyak kompartemen yang bisa nyimpan perintilan-perintilan kecil, misal botol air, itu dipenuhi lah untuk LMPV-nya. Dan dari segi fitur, di kelasnya boleh dibilang paling komplit. Pertama dari sarana hiburan. Di head unitnya udah ada Android Auto, bisa terintegrasi langsung dengan smartphone. Misalnya mau menyajikan peta, navigasi, atau memutar musik online via Spotify kalau jangkauan radio nggak masuk ke antena. Udah gitu, untuk perjalanan jauh seperti ini, satu fungsi yang nggak ada di lawannya, yaitu ada cruise control. Jadi beban perjalanan cukup ringan gitu, karena kita tidak perlu lagi menekan pedal gas untuk menahan laju. Dari sisi safety pun, Trim Ultimate udah paling komplit, dilengkapi dengan dual airbag. Lalu ada alat kontrol stabilitas elektronik sebagai pelengkap dari ABS dan EBD. Ya cukup aman untuk perjalanan luar kota, terutama di tol. Tapi kalau bicara soal mesin, soal performa, mesin 1,5 liter 4 silinder dari Expander ini biasa aja, boleh dibilang moderat, nggak ada nilai impresif dari situ. Keluaran outputnya cuma 105 PS dengan torsi 141 Nm. Ya nggak begitu spesial. Pun untuk perjalanan luar kota masih cukup sih. Cuman ketika udah harus nyusul-nyusul, perpaduannya mungkin lebih nikmat dengan transmisi manual. Tapi seenggaknya nih, di transmisi otomatis konvensional 4 percepatan ini bisa matiin overdrive-nya, jadi menghasilkan akselerasi yang lebih cekatan gitu. Nah, lalu soal suspensi nih, Expander cukup terkenal dengan kenyamanannya, terutama bantingan di poros belakang. Mungkin disebutnya elegan kali ya. Rasanya tuh lumayan mewah gitu si bantingan suspensinya. Dan untuk jalanan yang bumpy bisa memberikan percaya diri dari si pengemudi. Tapi mungkin Expander memang tidak diciptakan sebagai pelari, karena ketika dipacu di kecepatan tinggi misalnya, ya 120 ke atas, dari sisi aerodinamika mungkin ya, ada rasa ngebawa kiri, kanan, yang nggak bisa benar-benar terasa lurus gitu. Tujuan pertama adalah mencari pisang paling nikmat di sini. Tapi bukan di pasar. Kami penasaran untuk langsung bisa mengunjungi tempat para petani bercocok tanam berbagai jenis tanaman pangan. Hitung-hitung sambil menyegarkan pernafasan. Beruntung salah satu anggota tim tumbuh besar di sini. Diarahkanlah langsung ke kebun yang bisa bikin orang kota terpana. Sejuk dan asri, jadi barang mewah kalau sehari-hari warawiri di Jakarta. Di kota ini identik dengan buah-buahan yang namanya pisang. Nah, apa yang membuatnya spesial? Langsung kita tanya aja ke yang punya kebunnya. Nah, kalau tadi kita ke kebunnya ketemu Ibu Dian Maharani. Nah, sekarang kita ketemu Pak Handoko sebagai Ketua Kelompok Tani Tegalmas. Pak, kenapa di kota ini nih khasnya dengan pisang, Pak?
Kalau untuk pisangnya itu mungkin rasanya itu jauh lebih manis dan kandungannya lebih bagus untuk kesehatan, untuk dari tanahnya. Tapi memang benar di kota ini tuh khasnya dengan pisang kan Pak ya? Ya, pisang. Nah khasnya tuh ada pisang apa aja sih Pak namanya? Kalau sini yang unggulan itu pisang Mas Kirana. Pisang Mas Kirana? Ya, dengan pisang agung. Pisang agung? Pisang agung. Pisang agung kayak gimana tuh? Pisang agung itu yang agak tanduk, pisang tanduk. Kalau yang lain daerah itu pisang tanduk. Apa bedanya tuh? Lebih besar? Lebih besar, lebih panjang. Terus kalau pisang Mas Kirana? Kalau pisang Mas Kirana itu kecil-kecil, tapi rasanya memang untuk pisang buah, untuk buah. Ini ada nih, contohnya nih. Ini pisang Mas Kirana ini. Ini pisang Mas Kirana. Iya, iya. Rasanya manis kayak madu itu. Boleh dicoba nggak nih? Boleh, monggo. Ya. Bener, manis. Pisang gini tuh kan manis nih. Iya. Ada yang diolahnya lagi nggak sih? Ada. Untuk olahan rumah itu. Biasanya dijadiin apa Pak? Biasanya dijadikan sale goreng. Terus selain sale goreng apa lagi Pak? Untuk pisang agungnya, untuk olahan itu untuk keripik pisang. Pak Mardi, tolong ambilin dulu ini ya, pisangnya. Nah Pak, di sini, di kota ini tuh kabarnya ada pura tertua di Indonesia. Di mana tuh ya Pak? Jauh nggak dari sini? Ini dekat, sekitar 3 kiloan dari sini. 3 kilo ya? Iya. Ini tuh kita di daerah mana sebenarnya Pak? Ini Desa Burno. Desa Burno. Kalau yang di pura itu Kecamatan Senduro. Oh gitu. Tempatan ya. Saya pamit dulu Pak. Iya. Lanjutin perjalanan ke. Ya. Yap, tidak lain dan tidak bukan, ini dia Lumajang. Terkenal dengan pisangnya yang sedap. Tapi jelas bukan itu tujuan utama kami. Di sini, kami ingin mencari tahu lebih dalam tentang pura yang konon merupakan tempat ibadah umat Hindu tertua di Indonesia. Bukan di Bali. Bahkan umat dari Pulau Dewata saja disebut sering berkunjung ke sini. Inilah Pura Mandaragiri Semeru Agung di Kecamatan Senduro. Bangunan berbatu nan megah yang terasa seperti ada di Bali menyambut kedatangan. Ya, ini dia yang disebut sebagai pura pertama di Indonesia. Namanya Pura Mandaragiri Semeru Agung. Jadinya itu sebenarnya sekitar tahun 1990-an. Tapi kenapa bisa disebut tertua? Kita tanya aja langsung sama jero mangkunya. Jadi Pura Mandaragiri Semeru Agung ini mempunyai tiga tempat lokasi, Nista Mandala, Madhya Mandala, Utama Mandala. Kalau Nista Mandala itu terkadang ya dipakai acara umum atau pertemuan enggak apa-apa. Kalau yang di Madhya Utama enggak boleh, khusus untuk tamu-tamu yang datang yang mau menjalankan ritual. Itu untuk persiapan untuk peralatan-peralatan ritualnya apa, terus baru masuk ke Utama Mandala. Utama Mandala istilahnya tempat sudah untuk kita selain doa kita tidak boleh sebenarnya ngobrol yang lain-lain tidak boleh. Jadi khusus kita mengucapkan doa. Di dalam yang di Utama Mandala ada namanya Padma Naba namanya. Jadi di sana tempat duduk guru lah sana, guru yang memberi ilmu kita zaman dulu yang kita agungkan itu di sana. Jadi dewa yang kita agungkan disetanakan di sana. Jadi Pura Mandaragiri Semeru Agung ini adalah mengambil langsung ya. Ini kan termasuk penataran atau halaman atau taman dari Gunung Mahameru. Ini awal perencanaan tahun 85, selesai 92,
Jadi mulai 92 itu peletakan batu pertama sampai selesai 1 tahun lah istilahnya. Di Pulau Jawa itu adalah asal mulanya saudara-saudara kita di Bali. Jadi leluhur-leluhur kita yang ada di Bali itu asal mulanya dari Jawa. Ya asal mulanya begini. Karena termasuk Jawa yang paling tertua ya. Tertua itu kan Semeru kan dibagi menjadi 4. Wilayah Lumajang, Malang, Pasuruan, Probolinggo. Jadi semua wilayah itu ada tempat ritual. Nah, jadi termasuk leluhur yang paling tua ya, yang sangat tua yang dinamakan Yang Pasupati itu ada di Lumajang, di Semeru sebelah timur. Itu di Kandangan, 3 kilo dari sini. Asalnya memang di sana, ini termasuk ibarat sana rumah lama, ini rumah baru lah begitu. Saudara kita itu mempunyai tempat masing-masing seperti di Situs, seperti di Kandangan. Itu tempat untuk ritual memang, jadi ritual untuk Hindu yang ada di Jawa. Jadi sebelum ada ini memang di Situs itu adalah tempat untuk ritual-ritual orang Jawa. Jadi ada adat budaya dulu, tetap jalan sampai sekarang. Jadi ada ritual 5 tahunan juga ada. Namanya ada upacara Mancawali Krama, dalam bahasa Jawa namanya unan-unan. Dan itu. Jadi kalau yang di sana disebut unan-unan, kalau yang sudah masuk sini namanya Mancawali Krama. Artinya upacara termasuk mayu bumi. Mayu bumi itu adalah untuk menyentabilkan alam. Awal mulanya positif, semakin lama semakin menjadi negatif. Itu akhirnya dibersihkan kembali, keseimbangan alam ya dengan ritual itu tadi. Cerita zaman dulu, jadi alam ini belum ada keseimbangan masih. Jadi pada saat itu para termasuk Brahma ya, termasuk Brahma seperti Yang Pasupati itu tadi dulu. Itu karena tanah Indonesia ini, Jawa ini termasuk Pulau Jawanya ini termasuk tidak seimbang, goyang istilahnya, tidak stabil. Bagaimana kalau kita nanti menciptakan makhluk-makhluk manusia apapun kalau alam tidak seimbang, laut juga naik kan begitu. Akhirnya Gunung Mahameru yang ada di India itulah yang dipotong, diterbangkan ke Pulau Jawa. Terus setelah itu Pulau Jawa ini sudah seimbang, stabil, sudah normal. Akhirnya pulau yang di Bali itu juga tidak seimbang juga. Akhirnya dipotong lagi menjadi Gunung Agung itu tadi yang di Bali itu. Akhirnya seimbang, makanya jadi Gunung Agung, Mahameru, India itu jadi satu. Yang ada di gunung itu pasti Brahma, Wisnu, dan Siwa. Semeru itu ada namanya Mahameru, Meru, Semeru kan begitu, 3 nama. Jadi sebenarnya Hindu itu adalah memuja Brahma, Wisnu, dan Siwa itu tadi, keseimbangan alam itu tadi. Jadi kita jangan lepas kita itu berzikir atau berjapa sama Tuhan. Karena alam ini semakin lama, karena manusia sudah semakin tidak seimbang, pasti alam akan mengalami kehancuran. Dan gitu orang tua dulu. Makanya biar kita ini dikasih selamat, dikasih apa ya kita terus berdoa. Tujuannya ke sini kan mencari air suci lah di sini. Dari India juga ada dari mana-mana ada. Karena memang awal mula dulu orang-orang dulu bilang itu, jadi pengetahuan dulu itu asal usulnya dari Jawa. Menarik, secara umur bangunan mungkin bukan suatu situs kuno, tapi sejarah di balik itu yang membuat pura ini bisa disebut sebagai tempat ibadah Hindu tertua di Indonesia. Pun boleh dibilang, disinilah pusatnya. Menutup perjalanan, kami arahkan expander untuk menikmati keindahan alam. Well, nggak jauh dari pura, ada kawasan wisata Siti Sundari yang masih terletak di kaki Gunung Semeru. Lumajang mungkin terlihat seperti kota transit dari segi ukurannya. Namun ia dikelilingi dengan pesona alam yang indah seperti ini dan juga identik dengan buah pisang. Tapi harus juga diketahui kalau di sini ada pura tertua Nusantara. Nah, perjalanan menuju Lumajang tercapai dengan nikmat bersama Mitsubishi Expander ini. Meski mesinnya moderat, tapi ia tetap cukup untuk memenuhi kebutuhan perjalanan keluar kota seperti kunjungan kami ke Lumajang ini. Jadi terima kasih Lumajang dan terima kasih Mitsubishi Expander atas segala pengalamannya. Sampai jumpa di Tour de Heritage berikutnya.